Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Teman-teman, kembali kita berbincang santai selepas olahraga pagi ini di waktu kota New York. Udara yang segar karena baru saja kemarin hari ada weather storm atau stormy yang cukup keras. Ada angin yang cukup keras dan banyak daun-daun yang berjatuhan. Jadi sangat enak untuk olahraga dan lari pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dimudahkan urusannya, dilancarkan segala rencana-rencana yang baik dalam hidup. Dan tentunya yang terpenting, mudah-mudahan kita tetap dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hari terakhir, tentu kita semua masih dalam suasana korban. Walaupun secara resmi hari Senin adalah hari terakhir dari hari korban yang biasa disebut dengan Ayam At-Tashri'. Tapi suasana batin tentunya masih dalam suasana Idul Adha, suasana korban. Maka pada kesempatan ini saya akan memulai sebagaimana saya sudah mulai menulis, berbicara tentang ketauladanan Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk kita tauladani dalam hidup kita. Tentu bincang-bincang santai seperti ini tidak akan cukup untuk menggambarkan ketauladanan yang luar biasa itu. Karena itu saya mendorong kita semua untuk banyak membaca sejarah. Galilah kehidupan Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam Al-Quran. Bacalah buku-buku, dengarkanlah video-video yang berbicara banyak tentang Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena pada kehidupan beliau ada uswa yang luar biasa, ada qudwah yang luar biasa, ada ketauladanan yang luar biasa, yang rasanya dari masa ke masa semakin kita butuhkan ketauladanan itu. Ibrahim alaihissalatu wassalam tentunya adalah sosok yang memang diakui oleh 3 agama besar dunia. Kalau kita berbicara tentang agama dari perspektif terminologi. Tentu kalau kita berbicara tentang agama dari perspektif akidah, ya berbeda. Mudah-mudahan faham maksud saya. Kalau kita berbicara tentang agama dari perspektif akidah, maka tentu kita merujuk kepada ayat Al-Quran. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu akidah. Dan dalam akidah kita tidak kompromi. Tapi dari perspektif terminologi, kata yang diucapkan oleh manusia secara sosial, maka agama itu banyak. Islam sendiri menyebutkan adanya agama-agama. Dalam Al-Quran misalnya dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim
bahwa Allah lah yang mengutus Rasul itu untuk memenangkan agama ini di atas agama-agama, liyudhhirahu 'alad dini kullih. Nah, berarti itu dari perspektif terminologi kata. Itu sebuah definisi sosial. Maka ada agama-agama. Lakum dinukum waliyadin. Itu ada. Tapi dari perspektif akidah dan iman, ini orang Islam harus sadar betul bahwa Allah menegaskan innad dina indallahi al-Islam. Bahwa agama itu yang di sisi Allah adalah al-Islam. Maka dari perspektif sosial, dari perspektif terminologi kata, Ibrahim alaihissalatu wassalam ini diakui oleh minimal 3 agama besar. Agama Yahudi, ya tentu mereka mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Agama Kristiani juga mengakui demikian. Tentu merasa bahwa Ibrahim itu adalah beragama Nasrani atau Kristen. Tapi kemudian Al-Quran datang menegaskan. Dan ini posisi kita sebagai orang Islam. Tanpa bermaksud tentu merendahkan teman-teman yang punya keyakinan lain. Al-Quran mengatakan, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Jadi Ibrahim itu tidak pernah Yahudi, tidak pernah Kristen, tapi kana hanifan musliman, seseorang yang lurus dalam keislaman, muslim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan juga tidak pernah menjadi orang musyrik. Ini semua penolakan yang jelas dan tegas dari Al-Quran. Pertanyaannya kemudian, kenapa Al-Quran dengan tegas menolak Ibrahim sebagai Yahudi, Kristen, atau musyrik? Karena ada teman-teman kita yang mengakuinya sebagai bahagian dari mereka hanya karena ada relasi ras dan suku atau etnis. Maka jelas dalam pandangan Al-Quran, koneksi kita kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam bukan koneksi ras, bukan hubungan etnis. Tidak ada hubungannya dengan darah di sini. Dan sebenarnya posisi dasar Islam dalam menyikapi seluruh para nabi itu demikian. Hubungan kita kepada para nabi dengan segala keimanan dan kecintaan, penghormatan kita kepada semua para nabi tanpa kecuali, la nufarriqu baina ahadim minhum, harus ditegaskan bahwa relasi kita bukan didasarkan kepada relasi darah, ras, atau etnis. Kalau kita bangga dengan relasi darah, etnis, atau ras, ya tentu Abu Jahal juga punya relasi darah, etnis, ras dengan Muhammad SAW. Tapi kenyataannya kita yang tidak punya relasi ras, etnis, karena mungkin kita Asia, kita mungkin ada yang Cina, ada yang Korea, ada yang Jepang, ada yang Afrika, ada yang macam-macam, tetap memiliki keimanan, penghormatan, kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena relasi kita bukan ras, bukan etnis, tapi relasi hati dan jiwa yang diikat oleh satu kata, yaitu iman. Maka iman itulah yang mengikat kita kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan ahli keluarga? Karena kalau kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya tentu ini posisi yang diberikan secara khusus kepada keluarga yang juga karena masalah iman. Jadi sekali lagi bukan karena darah, bukan karena ras atau etnis. Jadi keluarga Rasulullah SAW yang memiliki iman dan karakter yang sama, itulah yang kita hormati. Nah, kalau ada di antara bagian yang merasa sesama ras, Rasulullah SAW, sesama etnis dengan Rasulullah SAW,
tapi memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan, memiliki akidah, dan termasuk karakter kemanusiaan yang berbeda dari Rasulullah SAW, I have to say that they don't deserve our respect. Mereka tidak layak untuk menerima penghormatan kita. Maka kita cinta kepada Hasan dan Husain bukan sekedar karena hubungan darah Rasulullah SAW, bukan sekedar karena sesama etnis dan ras Rasulullah SAW, tapi karena keimanan, keyakinan, akidah, dan karakter dua cucu tercinta Rasulullah SAW itu. Maka kalau kita mencintai keluarga Rasulullah SAW itu karena juga dasarnya iman dan Islam, karena karakter. Jadi bukan sekedar hubungan darah. Sekali lagi, kalau kita bangga dengan hubungan darah, maka dan kita cinta kepada keluarga Rasulullah karena ada hubungan darahnya atau ras etnisnya, maka jangan-jangan kita cinta kepada Abu Lahab juga. Jadi harus tegas nih dan jelas bahwa penghormatan, kecintaan kita kepada keluarga Rasulullah karena dasarnya iman dan Islam dan akhlak dan karakter yang mereka miliki dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Ibrahim alaihissalam, maka Al-Quran menolak pengakuan sebahagian orang kalau Ibrahim itu bagian dari mereka, karena mereka itu mengakui Ibrahim sebagai bagian dari ras dan etnis. Karena ada agama itu memang penekanannya kepada ras dan etnis. Nah, dalam Islam itu berbeda. Islam ini tidak ditekankan pada ras dan etnis, tapi penekanannya ada pada iman, akidah, dan tentu karakter, akhlak itu. Maka Al-Quran mengatakan Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Kristen. Wa ma kana minal musyrikin, bukan juga orang musyrik. Tapi walakin kana hanifan musliman. Karena kata Islam itu akidah, iman. Berserah diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau teman-teman lain mengakui Ibrahim dalam hal keimanan dan akidah, ya tentu mereka harus buktikan bahwa mereka ikut kepada keimanannya Ibrahim. Kan begitu. Al-Quran selalu mengatakan, Qul hatu burhanakum. Come forward with your hujjah gitu, with your basis, with your reason. Alasanmu apa mengakui Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka sekali lagi kembali kepada Al-Quran kita, Ibrahim itu adalah hanifan musliman. Bahkan inna awwala. Ya, bahkan bukan cuma itu apa ya. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Ya, dialah yang menyebut kamu sebagai muslim sebelumnya. Ya, Ibrahim itu yang memakai kata Islam pertama kali. Baik. Lalu apa-apa saja tentang keteladanan yang harus kita pelajari Ibrahim? Tentu banyak sekali ya. Tapi karena kita masih dalam suasana korban, dan korban ini tentu identik kepada ketaatan, maka tentu pada kesempatan ini satu saja yang saya ingin sampaikan, keteladanan itu, yaitu bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam mentaati segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada reservasi. Dan kata tidak ada reservasi inilah sesungguhnya pembuktian dari makna Islam itu. Islam itu berserah diri secara totalitas. Nah, kalau kita masih reservasi dengan perintah Allah, dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oh itu sesuai, ini tidak sesuai. Oh itu di masa lalu, yang ini mah masa kini, nggak cocok lagi kan begitu. Berdasarkan logika kita sendiri, maka berarti makna keislaman kita tidak totalitas, tidak kafah dalam hal ini. Udkhulu fis silmi kafah. Maka keteladanan yang terpenting dan yang terutama yang akan kita ikuti dari Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah penyerahan diri secara totalitas tanpa reservasi kepada kekuasaan Allah. Dan itu yang menjadikan beliau begitu ringan menghadapi segala cobaan yang bertubi-tubi dari masa ke masa dalam hidupnya. Tapi semua itu beliau lalui dengan
kekuatan dan ketenangan batin yang luar biasa. Penyerahan diri secara totalitas ini digambarkan dalam beberapa peristiwa yang terjadi dalam hidup beliau. Salah satu di antaranya adalah di saat-saat ketika beliau telah menghancurkan patung-patung itu di rumah ibadah sang raja. Maka begitu raja mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan mereka telah dihancurkan, patung-patung mereka telah dihancurkan, raja kemudian murka. Sementara Ibrahim itu sudah pernah menyampaikan kepada orang-orang sekitar bahwa dia tidak senang dengan patung-patung tersebut dan bahkan mengatakan la akidanna asnamakum. Saya akan hancurkan patung-patung kalian. Maka ada yang menyampaikan kepada raja bahwa ada seseorang yang disebut Ibrahim, yuqalu lahu Ibrahim. Ya, ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim yang pernah menyebutkan bahwa akan menghancurkan patung-patung ini. Sang raja pun memanggil Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan kita kenal dalam Al-Quran terjadi dialog itu. A'anta fa'alta bi'alihatina hadha ya Ibrahim, kamukah yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Ibrahim alaihissalatu wassalam menjawab dengan jawaban yang luar biasa, pintar, cermat, diplomatis, tidak gegabah, tidak memakai komunikasi bulldozer atas nama iman dan akidah. Jadi beliau tidak mengatakan iya, tapi juga tidak mengatakan tidak. Ini sebuah pelajaran penting bagi kita yang kerap berdialog dengan apalagi yang anti-Islam, apalagi yang teman-teman non-Muslim, bahkan dengan saudara-saudara kita sendiri yang punya etikat kurang baik dengan kita. Terkadang diperlukan kata-kata yang diplomatis yang di satu sisi tidak berbohong, tapi di sisi lain tidak mencampakkan kita ke dalam kecelakaan. Ini menggambarkan kelihayan, ya, kecermatan, kecerdasan sekaligus dari Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan bal fa'alahum kabiruhum hadha. Jadi tidak mengatakan saya melakukan dan juga tidak mengatakan tidak saya lakukan. Kenapa tidak mengatakan tidak saya lakukan? Karena beliau mengatakan tidak saya lakukan, tidak menghancurkan patung-patung itu padahal beliau menghancurkan, berarti beliau berbohong. Sedangkan seorang nabi itu amanah, tidak mungkin berbohong. Beliau tidak mengatakan, iya saya melakukan, karena ada strategi dakwah yang penting di sini. Ada strategi dakwah yang sangat penting untuk beliau jaga. Dan strategi dakwah itu adalah melihat masa depan dakwah yang masih panjang. Diperlukan langkah-langkah yang strategis, langkah-langkah yang memiliki sikap bijak. Sebab kalau beliau mengatakan iya, saya menghancurkan, maka berarti the story is ending. Sejarah cerita sudah selesai. Nggak ada lagi diskusi, langsung dipenggal lehernya. Beliau mengatakan bal fa'alahum kabiruhum hadza, yang melakukan itu yang besar itu, lihat itu. Ada kampak yang ada di lehernya. Artinya seolah-olah patung yang besar, yang hebat itu gagah, punya senjata, dan telah marah kepada patung-patung kecil dan dihancurkan semuanya itu. Maka Ibrahim ingin mengatakan kepada raja itu, tanya aja kepada dia. Nah, raja kemudian sadar bahwa patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Disinilah kemudian Ibrahim menemukan pintu masuk untuk menyampaikan kebenaran. Satu pelajaran penting bagi para da'i kita, bahwa di dalam berdakwah itu kita harus jeli melihat pintu mana yang paling sesuai untuk kita masuk. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuk dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Karena ada orang yang
gampang kita masuki dari lewat engineering misalnya, karena memang otaknya otak engineering. Ada juga dari perspektif kesehatan, karena dia dokter, ahli kesehatan. Kita berbicara bagaimana Islam itu menjaga kesehatan, ya, mendorong kita untuk sehat. Ada juga yang mudah menerima kebenaran itu kalau kita masuk dari pintu ekonomi, karena otaknya itu ekonomi. Ada juga dari perspektif ruhiyah, spiritualitas, karena memang orangnya sangat ruhi, spiritual sifatnya. Jadi untuk memasuki ya objek dakwah itu seperti Ibrahim ini harus mencari pintunya di mana itu. Nah sekarang sang raja sudah mengakui bahwa patung besar itu nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Maka Ibrahim sudah melihat bahwa ada pintu di situ. Dan pintunya itu adalah mengetuk logika sang raja ini. Seharusnya raja itu pintar. Artinya seharusnya kalau di sebuah negara itu presiden itu harus pintar loh. Ya. Nah kalau presiden itu dimainin oleh orang-orang sekitarnya, maka tentu tidak pas lah untuk menjadi seorang presiden. Maka raja seharusnya pintar kan. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian menemukan, oh ini raja ini harusnya pintar ya, logikanya ada, rasionalitasnya pasti tinggi. Maka ketika sang raja mengatakan, bagaimana mungkin saya bertanya kepada patung besar yang tidak bisa ngomong itu, temukan pintunya untuk masuk. Ibrahim mengatakan, kalau patung ini tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa merespon kepada kamu, kenapa kamu sembah? Ini kan terjadi dialog ini. Tapi dialog yang logis. Jadi bukan dialog yang seperti memakai hammer, palu gitu, untuk menghancurkan lawan dialog. Ya nggak apa-apa dihancurkan secara logika gitu. Maka raja kemudian fabuhit. Dia diam, dia tunduk, dia ngakui kesalahan, dia ngakui kekurangan, dia ngakui ketidakbenaran itu. Penyembahan tersebut. Tapi karena dia raja punya kuasa, biasanya orang yang punya kekuasaan, ketika tersudutkan, maka yang dipakai kekuasaannya. Maka dia mengatakan kepada para tentara, harrikuhu wansuru alihatakum. Bakar orang ini, bakar Ibrahim ini. Dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu. Tentu sebuah ungkapan yang paradoks. Paradoks gimana? Kok ada Tuhan yang ditolong? Tuhan, tolonglah Tuhan-Tuhan kamu. Wansuru alihatakum. Artinya itu sebuah ungkapan tanpa disengaja, menyampaikan nurani, fitrah, yang mengatakan bahwa patung-patung itu bukan Tuhan. Sebab kalau Tuhan itu nggak perlu ditolong. Ya. Kita umat Islam ini kalau merasa menolong agama Allah pun itu karena hanya melakukan tugas, kewajiban kita. Tuhan tidak perlu ditolong. Tuhan itu yang justru kita perlukan, kita ditolong oleh Tuhan. Tapi sang raja ini mengatakan, wansuru alihatakum, ya tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Apa yang terjadi? Ibrahim kemudian alaihissalatu wassalam ditangkap tentunya. Ini cerita yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Lalu kemudian diikat. Lalu orang-orang tersebut membuat api unggun besar, ya, berkobar luar biasa. Segunung lah kira-kira begitu. Bahkan tidak ada yang sampai bisa mendekat kepada api tersebut, demikian panasnya. Maka apa yang mereka buat? Dibuat alat untuk melempar Ibrahim ke dalam api itu. Ya mungkin semacam katapel atau bom barangkali, apa itu? Meriam ya, kayak gitu ya. Dimasukkan ke dalam lalu ditembak ke dalam api tersebut. Nah Ibrahim terikat, kemudian dalam keadaan seperti itu, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada yang membela. Malaikat kemudian pada datang. Ya mungkin dalam bahasa kita antrian malaikat itu untuk memberikan pertolongan kepada Ibrahim, menawarkan pertolongan. Ibrahim, do you need us? Kamu perlu nggak kami? Para malaikat. Ya malaikat mas, sekali menghempaskan sayapnya, hancur semua orang itu. Apa kata Ibrahim alaihissalatu wassalam? Dari Anda saya tidak perlu. Dari malaikat saya tidak perlu. Karena malaikat juga ciptaan. Tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala saya memerlukan pertolongannya. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Iyyaka nasta'in. Pada Allah kita memohon pertolongan. Maka kekuatan iman itu, kekuatan ruhiyah, kekuatan akidah yang seperti inilah yang kemudian Allah lihat, maka serta secara langsung Allah kemudian memerintahkan kepada api itu
Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Kata salam itu kan bukan sekedar selamat tidak mati dalam api. Tapi ada ketentraman, ada kedamaian, ada ketenangan, ada kebahagiaan. Itu artinya salaman ala Ibrahim. Kata para ulama, kalau seandainya Allah tidak melanjutkan kata salaman, hanya bardan saja, maka Ibrahim mati membeku dalam api itu. Karena begitu taatnya api kepada perintah Allah, kuni bardan, jadi kamu dingin. Maka mereka, api tiba-tiba menjadi alat untuk membekukan. Kira-kira mau bikin salju di musim panas itu, bisa nggak di tengah kobaran api itu? Kan begitu kira-kira. Tapi Allah kemudian melanjutkan, wasalaman, dan berikan keselamatan. Ya, bukan sekedar keselamatan selamat, tidak mati. Tapi ada ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, peace, ya, kedamaian. Itulah yang kemudian terjadi. Ibrahim kemudian ditembakkan ke dalam api itu. Dan begitu sampai ke dalam kobaran api itu, luar biasa perasaan tenang yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Kebahagiaan yang dirasakan dalam api itu justru. Ketentraman gitu. Kedamaian. Ya. Tapi jangan dicoba ya, jangan bikin api besar lalu lempar diri masuk. Ini Allah yang memerintahkan kepada api tersebut. Jadi jangan coba-coba Ibrahim. Seperti Ibrahim. Karena saya sampaikan bahwa ada ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Lalu bikin api di samping rumah, masukkan diri ke dalam. Kalau mau coba ya silahkan. Tapi celaka namanya. Maka Ibrahim alaihissalam ada dalam api itu. Orang di luar mungkin sudah menyangka dia sudah hangus. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala muqallibu kulla syai', yang merubah, membolak-balik segala sesuatu itu. Api bisa jadi dingin, air bisa jadi panas tiba-tiba. Tergantung bagaimana kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka Ibrahim yang berada dalam api itu tiba-tiba kemudian merasakan kebahagiaan hidup yang tidak pernah dia bisa ekspresikan. Bahkan berjatuhan ya, makanan-makanan disebutkan dalam sejarah. Allah kemudian mengutus dan menjatuhkan burung-burung yang enak untuk dipanggang gitu. Burung-burung itu tak merasakan api itu terpanggang, tapi Ibrahim merasakan api itu sebagai sesuatu yang lain. Maka Ibrahim menikmati kehidupan dalam api itu. Dan ini terbukti ketika beliau akan meninggal dunia, ada yang bertanya kepada beliau, wahai Ibrahim, saat-saat mana yang paling membahagiakan dalam hidupmu? Ibrahim alaihissalatu wassalam menjawab, bukan di saat diberikan anak Ismail. Seharusnya itu yang paling membahagiakan. Karena begitu lama menunggu sang anak, tapi Allah enggak memberikan. Sampai tiba-tiba beliau kemudian diberikan anak yang luar biasa bernama Ismail. Seharusnya itu yang paling membahagiakan. Anak yang ditunggu lama. Anak ini merupakan harapan masa depannya. Tapi bukan itu jawaban Ibrahim. Justru jawaban Ibrahim adalah ketika saya berada dalam api tersebut. Itulah momen-momen yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Maka teman-teman, ini satu hal yang harus membangun kesadaran akan kekuasaan Allah. Bahwa Allah itu membolak-balik situasi. Ada orang yang hidup di rumah yang sederhana, sempit, peralatannya hampir tidak ada, masak pun susah. Tapi justru merasa bahagia dalam rumah itu. Itulah di saat-saat kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ada orang yang hidup dalam istana, rumah yang mewah, fasilitas yang macam-macam. Tapi gelisah, resah dalam kehidupannya sendiri. Ada penderitaan abadi yang tiada ujung. Dan itu semakin kita berinteraksi dengan teman-teman yang kaya tanpa iman. Kaya tanpa iman. Kaya itu nggak ada masalah dalam Islam. Tapi dengan iman. Ini kita berinteraksi dengan teman-teman yang kaya tanpa iman. Kita melihat bagaimana keresahan, kegelisahan hidup. Betapa banyak orang yang punya duit banyak. Mereka terkenal, populer. Tapi nggak bisa tidur kalau nggak minum obat dulu. Itu terjadi.
Maka sekali lagi, pelajaran penting dari Ibrahim adalah bahwa ketenangan hidup itu kita dapatkan ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislam at-tam. Penyandaran diri secara totalitas. Kalau kita bersandar kepada uang kita, kalau kita bersandar kepada popularitas kita, kalau kita bersandar kepada kekuasaan kita, kepada kecantikan, kegagahan, dan segala fasilitas material dan fisikal ini, maka itu semua adalah sebuah ilusi yang tidak akan pernah terwujud. Karena dunia ini tidak akan pernah mewujudkan mimpi-mimpi besar yang terkadang melebihi dari kapasitas kita itu. Maka ini pelajaran penting sebelum pelajaran yang terpenting. Bahwa mari kita dalam upaya untuk mendapatkan kepuasan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian hidup, sandarkan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Siapa yang mengingkari semua tagut-tagut itu? Tagut posisi, tagut popularitas, tagut uang, tagut kekayaan, tagut kekuasaan. Ya. Coba ingkari dulu itu. Jangan bersandar kepada semua itu. Lalu hadirkan wa yu'min billah, hadirkan Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia akan berpegang teguh kepada pegangan yang sangat kuat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim, sekali lagi kita persingkat, Ibrahim kemudian merasakan momen-momen yang begitu elok, begitu indah, begitu cantik, begitu nyaman dalam api itu. Dan kemudian beliau beberapa hari keluar dari api tersebut karena orang menyangka beliau sudah hangus, mungkin sudah ditinggalkan. Lalu kemudian beliau keluar. Nah, singkat cerita, kemudian beliau tentunya dalam prosesnya menikah, dan kemudian setelah menikah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Babylon yang menuju kepada sebuah kota baru yang tidak diketahui kira-kira bagaimana nasibnya di sana. Ya. Orang-orang yang imigran ke Amerika ini kan memang sudah mimpinya dapat pekerjaan di Amerika. Tapi Ibrahim alaihissalatu wassalam mau mimpi dapat pekerjaan apa di Yerusalem, gitu, diperintah oleh Allah untuk pindah ke Yerusalem. Tapi beliau nggak mempertanyakan itu. Ini adalah perintah Allah, ayo kita lakukan. Berangkatlah beliau bersama istrinya Sarah alaihissalatu wassalam. Nah, di tengah jalan ya ada satu perbatasan. Kalau tidak salah masuk dalam negeri Mesir sekarang ini. Di situ ada seorang raja yang sangat jahat, yang tidak alami kejiwaannya. Kenapa tidak alami? Karena dia itu tertariknya kepada istri orang. Jadi kalau ada istri orang yang cantik, ya itu mau diambil. Tapi kalau ada perempuan yang cantik dan tidak istrinya siapa-siapa, ya tidak tertarik. Nah, ini kan sebuah tabiat yang sakit juga dari raja ini. Maka ketika Ibrahim melewati negeri tersebut, ditangkaplah Ibrahim bersama istrinya ini. Nah, istri Ibrahim ini dalam sejarahnya memang cantik. Ya. Bernama Sarah alaihissalatu wassalam, dan itu bisa kita lihat keturunannya yang ada di Palestina, ya, ada di Yerusalem. Kita lihat keturunannya itu wanita-wanitanya memang cukup cantik-cantik ya, karena itu keturunan Sarah alaihissalatu wassalam. Maka sang raja ini tertarik kepada istri Ibrahim, ditanya kepada Ibrahim, ini siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam sekali lagi mempergunakan logika dan juga komunikasi yang lihai dan pintar, kepintaran beliau. Beliau mengatakan, ini adalah saudariku. Sekali lagi ini sebuah strategi komunikasi yang luar biasa yang harus kita pelajari. Beliau mengatakan ini saudariku, kenapa? Karena kata saudari itu bermakna macam-macam ya. Ada saudara-saudara, ada saudara seiman, ada saudara semanusia. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan ini saudariku, ya ini saudariku dalam iman, itu kan dalam hatinya. Jadi tidak mengatakan ini istriku. Kalau dikatakan ini istriku, diambil sama sang raja tersebut. Tapi kemudian sang raja ini tetap menahan Ibrahim dan istrinya kemudian dipisahkan, dan karena saking cantiknya Sarah itu, raja ini tetap tertarik kepada istri Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan dia berusaha terus untuk mendekati istrinya. Tapi Allah memang jaga
hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Setiap kali sang raja ini mendekat, maka dia menjadi membeku. Ya, tidak bisa bergerak apa-apa. Setiap kali mendekat kepada Sarah, dia membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa. 3 hari 3 malam dia berusaha, gagal total, dan pada akhirnya dia kagum kepada Sarah dan Ibrahim, dan akhirnya kemudian dilepaskan. Bukan cuma dilepaskan, tapi menurut riwayat sang raja ini kemudian memberikan hadiah kepada Ibrahim, dan hadiah itu adalah putrinya sendiri. Itulah Hajar alaihissalatu wassalam. Nah, ini satu hal yang perlu kita klarifikasi, karena selama ini berkembang cerita bahwa Hajar itu budak. Padahal Hajar itu bukan budak, itu anak raja, putri raja, dan itu sekarang sudah mulai diungkap oleh para ahli sejarah. Jadi beliau bukan budak. Kenapa ada teman-teman lain yang tidak mau menerima kenabian Ismail misalnya, dan bahkan tidak mau mengakui Ismail sebagai anaknya Ibrahim? Karena dianggap Hajar itu budak. Padahal Hajar itu adalah anak raja yang kemudian dihadiahkan kepada Ibrahim dan keluarganya karena kagumnya raja tersebut. Ya, kira-kira mungkin sang raja ingin mengatakan bahwa Ibrahim dan istrinya Sarah, ambillah ini sebagai anak angkat, kira-kira begitu. Ya. Maka Hajar alaihissalatu wassalam diberikan, maka jalanlah Ibrahim. Ini nanti saya akan singgung pada sesi yang akan datang barangkali tentang Hajar ini dan anaknya Ismail, kenapa ada yang menolaknya sebagai nabi hanya karena dianggap anak budak. Nanti kita akan berikan bukti-bukti catatan sejarah bahwa ternyata Hajar itu bukan budak, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian Ibrahim sampailah ke Yerusalem, menetap di Yerusalem. Ya, tentu hidup sebagai seorang nabi, sebagai rasul, ya, berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi keyakinannya kepada masyarakat sekitar. Tapi dari tahun ke tahun, ya, puluhan tahun kok beliau belum dikaruniakan seorang anak. Beliau kemudian gelisah. Kegelisahan beliau bukan sekedar karena jangan sampai meninggal tanpa punya keturunan. Ya. Ada satu kegelisahan beliau yang terpenting. Kegelisahan beliau adalah jangan sampai beliau meninggal dunia dan tidak ada seorang pun yang bisa melanjutkan amanah dakwah itu. Misi dakwah. Maka kegelisahan itu semakin nampak dalam kehidupan Ibrahim, di wajah beliau. Dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Istrinya pun Sarah semakin tua juga, dan beliau juga merasakan keresahan itu. Ini ada anggota keluarga, anggaplah Hajar, yang kemungkinan saja Hajar itu lebih muda dari Sarah. Maka kemudian Sarah sendirian menganjurkan Ibrahim untuk menikahi Hajar. Nah, singkat cerita menikahlah Ibrahim kepada Hajar ini, dan singkat cerita lagi Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan seorang anak bernama Ismail alaihissalatu wassalam. Anak yang lama ditunggu, anak yang manis, ya, harapan masa depan, menjadi kebanggaan orang tua. Dan yang paling penting adalah penerus misi dakwah itu. Tiba-tiba saja ketika anak itu terlahirkan dapat perintah baru lagi. Yang luar biasa tentu dalam perkiraan kita, dalam pemikiran kita dan pemahaman kita sebagai manusia. Anaknya yang baru lahir dan istrinya yang baru melahirkan itu diperintahkan untuk dibawa ke sebuah tempat yang dalam bahasa Al-Quran biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sisi rumahmu yang suci. Inilah Mekah. Nah, coba kita berimajinasi sedikit Mekah pada abad itu, pada tahun itu, pada masa itu. Tentu kita tidak membayangkan Hilton atau Intercontinental Darut Taqwa yang kita lihat di pinggir masjid itu, atau tower, atau kita tidak berimajinasi adanya Starbucks di Mekah, Dunkin Donut di Mekah, McDonald di Mekah, Burger King di Mekah. Semua makanan-makanan dunia ada di Mekah. Tentu kita tidak membayangkan seperti itu. Yang kita bayangkan kalau kita berimajinasi
masa itu adalah padang pasir yang tandus, gunung-gunung bebatuan. Itu saja. Tiba-tiba anak dan istrinya harus dibawa ke sana. Dan kata ghair dhi zar'in, tidak ada tumbuh-tumbuhannya, itu artinya nggak ada air. Dan kalau tidak ada air, itu artinya nggak bisa hidup sesungguhnya. Karena makhluk hidup itu semuanya bersandar kepada air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan semua makhluk hidup itu dari air, kata Al-Quran. Maka tanpa air, kehidupan kita mati. Kehidupan kita berakhir. Ya. Tapi, apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Tanpa reservasi. Tidak ada hitung-hitungan. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan apa-apa. Dibawa anak dan istrinya ke tempat tersebut. Ya tentu, bayangkan. Saya nggak tahu apa waktu itu pakai onta, pakai keledai atau pakai kuda. Tidak disebutkan ya. Tapi boleh jadi berjalan gitu. Panjang. Bayangkan berjalan dari Yerusalem ke Mekah. Untuk sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah ke Mekah. Ya, tentu Ka'bah ketika itu hanya seonggok batu kecil atau tanah barangkali yang selama ini dipakai oleh orang-orang untuk beribadah, dan juga malaikat berputar di sekitarnya, malaikat bumi berputar di sekitarnya, dan malaikat Baitur Rahman di Baitul Ma'mur di atasnya berputar, bertawaf. Maka Ibrahim membawa anak istrinya di sana. Sampai di sana beliau kemudian pamit akan pulang ke Yerusalem. Karena memang begitulah perintahnya tentunya. Allah memerintahkan anak istrinya dibawa, sementara dia harus pulang ke tugasnya. Karena tugas nubuat dan kerisalahan Ibrahim ada di Yerusalem, bukan di Mekah. Kira-kira begitu. Ketika beliau akan pulang, ditanya oleh istrinya, kenapa engkau melakukan ini, wahai Ibrahim? Ibrahim yang begitu cinta kepada anak dan istrinya tentu tidak bisa berkata-kata. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, his tongue was frozen. Jadi lidahnya itu membeku, nggak bisa ngomong. Ditanya lagi kedua kalinya, kenapa engkau melakukan ini, Ibrahim? Istrinya bertanya, Ibrahim juga tidak bisa menjawab apa-apa. Lalu yang ketiga kalinya, Hajar alaihissalatu wassalam bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Allahu amaraka bihada. Ya, tentu ketika itu belum bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab itu kemudian terjadi belakangan. Apakah Allah yang menyuruh engkau, wahai Ibrahim, melakukan ini? Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian mengangguk. Ya, tidak juga mengucapkan kata-kata karena sekali lagi lidahnya masih frozen, masih membeku. Beliau mengangguk, mengiyakan. Maka Hajar alaihissalatu wassalam mengatakan, wahai Ibrahim, kalau memang Allah yang memerintahkan, tinggalkanlah kami. Karena kami lebih percaya dalam penjagaan Allah daripada penjagaan engkau. Artinya Allah itu lebih pasti penjagaannya kepada Hajar dan Ismail daripada sekedar jaminan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikianlah seterusnya cerita ini. Pelajaran yang akan kita ambil adalah lihat bagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam berserah diri secara totalitas tanpa reservasi. Dan kita tutup dengan cerita beberapa tahun kemudian. Ibrahim pulang ke Yerusalem bertahun-tahun, tidak pernah ke Mekah lagi menengok anak dan istrinya. Karena bukan sembarang ketika itu. Ingat, belum ada WhatsApp, belum ada Twitter, belum ada FaceTime, belum ada Zoom, belum ada Instagram, ya, bahkan belum ada kirim surat menyurat waktu itu, belum ada post office. Sementara Ibrahim bukan ya siapa namanya Nabi Sulaiman kemudian yang bisa menyuruh kepada burung-burung antar surat. Jadi hampir nggak ada komunikasi dengan anak dan istrinya itu dalam beberapa tahun. Sampai kemudian anaknya sudah mencapai umur balik. Tiba-tiba Ibrahim alaihissalatu wassalam kembali mendapat mimpi. Dan mimpi seorang nabi adalah perintah wahyu. Mimpi itu adalah diperintah untuk menyembelih anaknya. Tanpa reservasi, tanpa ditanya lagi, Ibrahim datang langsung ke Mekah. Karena perintah Allah. Ketaatannya kepada Allah luar biasa. Beliau langsung bertemu dengan anaknya dan menyampaikan ini. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya. Ketika anaknya sudah mencapai umur bisa berusaha, artinya sudah balik lah kira-kira begitu, mungkin ya umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, sudah bisa bekerja lah kira-kira begitu. Ibrahim kemudian mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta,
Inni ara fil manami anni adbahu. Sesungguhnya saya bermimpi, saya melihat dalam tidurku, artinya bermimpi, anni adbahuk, bahwa saya memotong kamu. Anaknya juga sadar bahwa mimpi ayahnya sebagai nabi pasti perintah wahyu. Maka apa jawaban anaknya? Ya abati, wahai ayahku tercinta. Ya. Bapaknya manggil anaknya bunayya, anaknya manggil bapaknya abati. Jadi bapak yang sopan, santun, bertanggung jawab, respect, akan mendapatkan hal yang sama dari anaknya. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan. Engkau akan mendapatkanku dalam keadaan sabar. Engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Itu jawaban Ismail alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam kemudian berangkat. Tentu saya tidak perlu berbicara lebih jauh lagi, silahkan dibaca dari catatan-catatan sejarah yang ada. Bagaimana perjuangan ya, Ibrahim melawan godaan setan ketika itu. Dan itulah yang kita ikuti menjadi tradisi lempar jumrah. Intinya adalah Ibrahim melakukan perintah itu, tapi Allah Maha Kuasa diganti Ismail alaihissalam dengan seekor domba, dan itu menjadi tradisi kita berkorban sekarang. Tapi pelajaran yang saya ingin tegaskan dan ingin garis bawahi di sini adalah, sekali lagi Ibrahim membuktikan bahwa keislaman itu memerlukan penyerahan diri secara totalitas, bukan setengah-setengah. Nah, kita ini kan dituntut itu berserah diri secara totalitas adalah bayar zakat. Nah, itu pun juga masih kita pikir-pikir. Dan yang paling banyak mikir bayar zakat itu orang yang kaya. Karena semakin kaya semakin banyak yang akan dikeluarkan. Nah, begitu. Yang diminta dari kita berserah berserah secara totalitas itu salat 5 waktu. Masih juga kita mikir-mikir gitu. 5 waktu salat. Bagaimana dengan bisnis kita, bagaimana dengan pekerjaan kita, bagaimana dengan meeting yang terkadang kita anggap kerjaan kita itu lebih penting gitu. Berserah diri secara totalitas itu diminta puasa. Tapi kalau musim panas di Amerika, orang juga masih memakai argumentasi. Ya kan, menjaga kesehatan itu harus, kalau berpuasa lama bisa-bisa sakit. Nggak puasa lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Disuruh haji, saya belum dipanggil. Padahal begitu mencapai umur balik, semua orang Islam itu sudah dipanggil untuk berhaji. Ya, karena itu kewajiban rukun. Tapi cara kita berserah diri kepada Allah ya itulah wujudnya. Setengah-setengah dan setengah hati. Maka keislaman kita ini kemudian terbukti dengan kebangkrutan. Ibrahim itu dengan berserah diri secara totalitas kepada Allah, maka keislamannya kemudian diakui. Ibrahim diangkat menjadi ummatan qanita. Umat yang kokoh pada dirinya sendiri, walaupun mungkin dirinya sendiri. Sebaliknya orang Islam yang 1,6 miliar manusia ini, yang mengambil Islam secara setengah-setengah, justru belum terbangun sebagai sebuah umat yang kokoh. Ini kan terbalik itu. Ibrahim kemudian juga setelah menyempurnakan semua perintah Allah itu, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua perintah Allah itu. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim diangkat menjadi pemimpin. Umat sekarang ini kan khairu ummah, seharusnya menjadi pemimpin umat. Tapi menjadi umat yang terpimpin. Secara ekonomi terpimpin, secara politik terpimpin, secara sosial terpimpin, secara kultur juga terpimpin. Ini umat yang mengaku terbaik tapi terpimpin. Kenapa? Karena kita setengah-setengah di dalam berserah diri kepada Allah. Sebaliknya dari Ibrahim itu. Maka teman-teman yang saya muliakan, tidak ada jalan lain bagi umat ini untuk jaya dan kita semua untuk jaya. Untuk kembali memainkan peranan kepemimpinan khair ummah itu, kecuali secara totalitas, mengambil Islam ini secara totalitas, tanpa reservasi. Kalau kita masih main-main, kita jadikan Islam ini alat kampanye misalnya, tapi secara substansi nggak ada di batin kita, dalam karakter perilaku kita juga demikian, maka jangan pernah harap kita akan bisa bangkit sebagai umat. Dan oleh karenanya mari kita semua, saya kira,
Di saat-saat kita mengingat Ibrahim alaihissalatu wassalam ini, kita ingat bagaimana cara berislam beliau. Itulah namanya millat. Millah itu wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutlah kepada millah. Ya, kenapa bukan ittabi' dina Ibrahim? Karena millat itu artinya cara beragama. Gitu ya. Emosinya, sentimennya, ya komitmennya, ya itulah. Kalau agama itu menyangkut syariah. Dan tentu kita berbeda dari syariahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka sekali lagi, kita tidak mungkin jaya, sukses, berhasil, menang, kecuali kita ikut kepada cara Ibrahim beragama. Dan bagaimana caranya? Kafah, secara totalitas. Saya kira demikian bincang-bincang ringan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah kita ketemu lagi pada waktu yang akan datang. Ini memang sambil minum kopi ini habis olahraga. Teman-teman di Indonesia ada yang mau salat isya di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur sudah tidur, Indonesia bagian tengah kelihatannya siap-siap mau tidur juga. Selamat beristirahat, sampai ketemu. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.